Mama, sambil dulu. Terima kasih ya. Bentar ya. Jemima, kita sapa teman-temannya yuk. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Kakak dan Jemima doain kalian dalam keadaan sehat-sehat saja dan penuh sukacita. Yuk, kita mulai ibadah online kita. Yuk teman-teman, kita angkat pujian. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu dalam 1 minggu ini. Di sini kami berkumpul untuk beribadah secara online untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Ma, kok tadi ada tanaman yang mati? Iya nak, sayang ya, padahal udah dirawat loh. Kemarin daunnya masih bagus, batangnya masih kuat. Hari ini mati. Ma, merawat tanaman itu susah ya Ma. Mendingan punya binatang bisa diajak main. Lah, itu kan sama aja. Kita pelihara tanaman maupun binatang. Kita harus merawat dan menjaganya, Jemima. Kita kasih makan dengan diberikan pupuk. Kita kasih minum dengan disiram. Kita bersihkan dengan kita membuang rumput-rumput liar. Intinya, kita harus merawatnya. Ma, aku ingat lagu yang siram itu. Oh, lagu sekolah minggu itu ya? Yuk, diajak teman-temannya. Yuk teman-teman, kita nyanyi lagu siram. Siram lagi. Semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram lagi, firman-Nya di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman-Nya di hati semakin tinggi. Dan aku tahu aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari. Ma, bisa nggak tanaman sudah dikasih makan dan minum tiba-tiba mati? Atau tanaman tidak diperhatikan tiba-tiba gak mati? Bisa nak. Nah, ini contohnya tanaman mama nih. Padahal tiap hari mama rawat. Oh begitu Ma, kok bisa begitu?
Coba kita periksa yuk. Wah, tanahnya ini Mima sudah tidak bagus. Coba kita bongkar potnya ya. Tuh, bener kan? Ternyata banyak batu-batunya. Nih, tanahnya sudah habis. Oh gitu, Ma. Mama jadi ingat nih cerita firman Tuhan tentang tanaman dan tanah. Ada lagunya loh. Yuk, Jemimah, kita ajak teman-temannya untuk menyanyikannya bersama-sama. Ayo teman-teman, kita nyanyi yuk yuk benih di tabur. Kita akan menanam buah-buahan. Yuk 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 benih di tabur. Yuk 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yuk 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 benih ditabur. Yuk 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di tanah kulit, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Karini akan membawakan cerita firman Tuhan untuk adik-adik. Nah, sebelumnya kita ajak teman-teman yuk untuk menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek 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 sek, sek 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami telah menyiapkan hati, pikiran, dan diri kami, sehingga kami boleh duduk diam tertib dan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Karini ya Tuhan yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Kiranya firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi bersama dengan Kak Rini. Cerita Alkitab hari ini temanya Firman Allah menghasilkan buah. Cerita Alkitab ini diambil dari bacaan Alkitab dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23. Di rumah, adik-adik bisa membaca di Alkitabnya masing-masing bersama dengan mama atau papa atau kakak di rumah. Pada suatu hari, Yesus keluar dari sebuah rumah, berjalan menuju tepi danau di Galilea. Lalu, datanglah orang banyak berbondong-bondong mengerumuni Yesus, sehingga Yesus naik ke atas perahu yang ada di tepi danau dan duduk di atas perahu, supaya orang banyak itu dapat melihat Yesus. Sedangkan orang banyak itu
semuanya berdiri di tepi danau. Pada saat itu, Yesus menceritakan satu cerita kepada orang banyak. Bukan cerita biasa, melainkan satu perumpamaan. Apakah adik-adik tahu apakah arti perumpamaan itu? Ya, perumpamaan itu yaitu yang menjadi contoh. Perumpamaan yang diceritakan Yesus pada saat itu adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Adik-adik, sebelumnya Kak Rini mau tanya, apakah adik-adik pernah mengunjungi sawah atau kebun? Pasti pernah ya? Penabur yang diceritakan Yesus dalam perumpamaan ini pergi ke kebunnya untuk menabur benih. Penabur yang diajarkan Yesus dalam perumpamaan ini adalah setiap orang yang menaburkan atau memberitakan firman Tuhan. Benih yang diajarkan Yesus dalam perumpamaan ini adalah firman Tuhan. Setiap jenis tanah yang akan diceritakan dalam perumpamaan ini adalah melambangkan jenis hati manusia yang berbeda-beda. Pada zaman dahulu, penabur tidak menanam benih dalam satu deretan dan kemudian menutupinya dengan tanah. Tetapi penabur menebarkan benih ke depannya sambil berjalan. Lalu Yesus menceritakan, penabur itu menaburkan benih sambil berjalan. Beberapa dari benihnya jatuh di jalan, di sekeliling kebunnya. Karena jalan itu dipakai banyak orang untuk berjalan, maka tanahnya keras, sehingga benih itu tetap tinggal di atas tanah. Tidak lama kemudian, datanglah burung-burung dan memakan benih-benih itu. Arti dari perumpamaan ini, yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak memperhatikan firman itu. Lalu datanglah si jahat, yaitu iblis, yang mengambil firman itu dari hatinya. Contohnya, misalnya main HP sewaktu mengikuti ibadah. Lalu Yesus menceritakan lagi, penabur itu menaburkan benih. Sebagian dari benih-benih itu jatuh di tempat yang berbatu-batu, di mana hanya ada lapisan tanah yang tipis. Tanaman itu harus punya akar. Benih-benih yang jatuh di tempat berbatu-batu itu mulai tumbuh dan kelihatannya akan menjadi tanaman yang bagus. Akan tetapi, ketika akar tanaman itu menembus tanah, akar itu tidak menemukan air. Jadi, ketika matahari yang terik menyinari tanaman itu sepanjang hari, tanaman itu menjadi layu dan mati. Arti dari perumpamaan ini, benih yang jatuh di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak mempelajari firman itu. Lalu datanglah masalah yang menjauhkan firman itu dari hati kita. Contohnya, misalnya malas membaca Alkitab. Kemudian Yesus menceritakan lagi, penabur itu menaburkan benih. Sebagian dari benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Arti dari perumpamaan ini yaitu benih yang jatuh di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja
dan tidak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran dan ketakutan menutupi firman itu di hati kita. Contoh, misalnya ada adik-adik yang takut tidur sendiri, atau malam-malam ada adik-adik yang takut pergi ke kamar mandi sendiri, atau mungkin ada juga adik-adik yang takut dapat nilai jelek di sekolah. Kemudian Yesus menceritakan lagi, penabur itu menaburkan benih, dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Arti dari perumpamaan ini yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Contohnya, misalnya, rajin membaca Alkitab, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik rajin baca Alkitab, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, pasti adik-adik akan berbuah. Nah, inilah buah-buah roh yang akan kita dapat. Ada bermacam buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita bisa mendapatkan buah roh ini kalau kita rajin melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, dari cerita hari ini tentang perumpamaan seorang penabur, ada 4 jenis tanah yang dapat kita pilih. Tanah ini melambangkan jenis hati manusia. Adik-adik mau pilih yang mana? Gambar nomor 1, 2, 3, atau 4? Nah, adik-adik bisa minta pertolongan dari Tuhan melalui doa, supaya kita dapat memilih tanah yang subur dan kita dapat menjadi pelaku firman dengan memberitakan firman kepada orang lain dan menghasilkan buah-buah roh. Sekian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, judul aktivitas kita hari ini adalah Hatiku Siap. Apakah hati kita siap untuk menerima firman Allah dan melakukan apa yang Allah perintahkan? Kita pikirkan cerita tentang si penabur dan benihnya tadi. Kita akan tarik garis untuk mencocokkan kata-kata benih, tanah, petani dengan arti dari kata-kata tersebut dengan pilihan siapa saja yang memberitakan firman Allah, atau hati orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Contohnya, benih di sini dipadankan atau disamakan sebagai apa adik-adik? Dengan pemberita firman atau hati orang yang mendengarkan. Ya, di sini benih dipadankan dengan firman Allah. Berikutnya, petani. Petani ini dipadankan atau disamakan dengan apa adik-adik? Dengan pemberita atau dengan hati orang yang mendengarkan? Ya, petani dipadankan atau disamakan dengan siapa saja yang memberitakan firman Allah. Lalu tanah. Tanah ini dipadankan dengan tanah adalah hati orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Jadi kita tahu bahwa hati kita adalah seperti tanah. Tanah yang baik, siap untuk menerima benih yang ditaburkan, yaitu firman Allah. Berikutnya kita akan melihat gambar-gambar yang menunjukkan bahwa
hati kita sebagai tanah yang baik. Kita akan memilih gambar-gambar tersebut mulai dari yang pertama. Bertindak kasar kepada teman. Apakah ini menunjukkan bahwa hati kita memiliki tanah yang baik, adik-adik? Tidak ya, kita lewati. Kemudian menyanyikan pujian kepada Tuhan. Apakah ini menunjukkan bahwa hati kita memiliki tanah yang baik? Ya, kita beri tanda hati. Berikutnya, menghafalkan firman Allah. Apakah ini menunjukkan bahwa hati kita sebagai tanah yang baik? Iya. Berikutnya, tidak menaati ibu. Apakah ini menunjukkan bahwa hati kita sebagai tanah yang baik? Tidak ya adik-adik. Kita lewati. Kemudian berdoa. Ya, berdoa adalah menunjukkan bahwa hati kita sebagai tanah yang baik. Kemudian juga mendengarkan firman Allah. Ini juga menunjukkan bahwa hati kita sebagai tanah yang baik. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita sebagai tanah yang baik untuk menerima benih firman Allah. Kita mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh dan bertumbuh dengan melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan nantinya kita akan berbuah yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Teman-teman, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan masukkan ke dalam amplop celengan persembahan. Nanti teman-teman meminta tolong Mama dan Papa untuk bersapu ke sini ya. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang telah kami terima. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Jadi adik-adik, firman Allah menghasilkan buah dalam hidup mereka yang mendengarkan, mengerti, dan mentaatinya. Yuk teman-teman, kita memohon Allah agar membuat buah roh tumbuh dalam hidup kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita angkat pujian. Piur-piur, benih ditabur. Buah-buahan. Piur-piur, benih ditabur. Piur-piur, ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Piur-piur, benih ditabur. Piur-piur, ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang di makan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di tanah kuning, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai gereja hari ini. Berkati kakak-kakak sekolah minggu dan berkati kami untuk menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.